got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nuria Safina dari Prodi PGMI kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari dan memahami tingkah laku manusia dengan cara menggunakan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Nah, ada 2 pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Desmita yang menjelaskan bahwa perilaku anak tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dari kebiasaan dan latihan, yang dimana perkembangan perilaku seseorang ditentukan oleh lingkungan melalui proses belajar. Nah, contohnya adalah Ana diberi pujian karena ia rajin belajar, yang artinya apabila seorang anak rajin belajar, lalu orang tua dan guru memberi pujian pada anak itu, maka ia akan bersenang dan merasa ia dihargai dalam belajarnya. Kedua, menurut B.F. Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dibentuk melalui pemberian penguatan baik berupa hadiah maupun hukuman, yang dimana manusia belajar melalui pengalaman. Jika seseorang itu diberi hadiah atau pujian setelah melakukan sesuatu, maka ia akan mengulangi perilaku yang membuat ia senang, yang merasa ia akan dipuji oleh seseorang. Dan sebaliknya, apabila dia diberi hukuman, maka dia akan menghindarinya. Contohnya seperti siswa yang ribut di kelas lalu ditegur atau dihukum, akan belajar untuk mengulanginya. Yang artinya, apabila ada siswa yang ribut di kelas lalu ditegur atau diberi hukuman oleh guru, maka siswa itu akan merasa tidak nyaman atau malu di dalam kelasnya. Nah, ada perbedaan antara teori behavioristik dan teori kognitif. Apa sih teori kognitif itu? Sini aku jelaskan sedikit ya. Teori kognitif yaitu teori yang menjelaskan bahwa belajar terjadi karena adanya proses berpikir di dalam pikiran seseorang, yang dimana bahwa otak manusia seperti komputer yang bisa memahami informasi, menyimpan informasi, memproses, lalu menggunakannya untuk memahami sesuatu. Contohnya seperti anak belajar berhitung karena memahami logikanya, bukan karena takut untuk dihukum. Yang dimana artinya adalah anak belajar karena memahami isi pembelajaran itu, bukan karena ia merasa takut dihukum. Inilah yang dimaksud dengan teori kognitif, bahwa belajar terjadi karena proses berpikir dan memahami, bukan karena ia terpaksa. Nah, perbedaan yang kedua adalah teori behavioristik dengan teori humanistik. Apa sih teori humanistik itu? Teori humanistik adalah anak bukan hanya mesin belajar, melainkan ia juga manusia yang punya perasaan dan kebutuhan dan juga mimpi. Contohnya, anak belajar karena memang ingin menjadi orang sukses, bukan karena takut ia mendapatkan nilai jelek. Yang artinya, anak termotivasi dalam diri sendiri karena dia ingin menjadi orang yang sukses,
bukan karena terpaksa atau takut hukuman karena ia mendapatkan nilai jelek. Sekian teori yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang pemahaman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.